Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Beauty. Saya mahasiswi Tadris Biologi IAIN Batu Sangkar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, ciri-ciri tumbuhan paku adalah mempunyai akar, batang, dan daun. Yang kedua, terdapat pembuluh angkut xilem dan floem. Yang ketiga, ukuran beragam. Yang keempat, bentuk tumbuhan bervariasi, ada yang bercabang dan ada yang tidak. Yang kelima, daun mudah menggulung. Yang keenam, cara hidup tanaman paku secara epifit dan sporofit. Yang ketujuh, beberapa jenis tumbuhan paku memiliki spora jantan yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan spora betina. Yang kedelapan, tidak berbunga. Yang kesembilan, ada sebagian besar hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Yang kesepuluh, akar serabut. 11, mempunyai klorofil. 12, tidak mempunyai biji. 13, mengalami metagenesis. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Proses perkembangbiakan tumbuhan paku berlangsung secara vegetatif dan juga generatif. Vegetatif dan generatif tersebut mengalami pergiliran. Tumbuhan paku mengalami metagenesis, yakni melalui tahapan gametofit dan juga sporofit. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku adalah spora, yang berkembang biak secara aseksual yang digunakan dengan menggunakan rizom atau pertunasan, dan juga seksual yang terjadi secara pergiliran keturunan antara dua generasi. Pada tahapan ini, maka akan menghasilkan sel kelamin jantan dan juga betina. Pada tahapan ini juga akan dimulai pembuatan sel telur mutlak yang mengeluarkan bantuan air sebagai media. Spermatozoid yang berpindah dan berenang menuju arkegenium untuk membuahi sel telur. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuahi tersebut akan berkembang biak menjadi zigot. Baiklah, selanjutnya tentang klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan spora. Ada 3 bagian. Paku homospora menghasilkan satu jenis spora, misalnya Lysopodium atau paku kawat. Yang kedua, paku heterospora menghasilkan 2 jenis spora yang berlainan, yaitu mikrospora kelamin jantan dan makrospora kelamin betina, misalnya Selaginella. Yang ketiga, paku peralihan. Paku ini merupakan peralihan antara homospora dengan heterospora, yaitu paku yang menghasilkan beda dengan jenisnya, satu jenis kelamin jantan dan lainnya jenis kelamin betina, misalnya paku ekor kuda. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri tubuh. Ada 4 subdivisi. Yang pertama, paku purba atau divisi yang pertama, paku purba. Sporofit, paku purba ada yang tidak memiliki akar sejati dan tidak memiliki daun sejati. Cabang batang mengandung mikrofil. Yang kedua, paku kawat atau Lysopsida. Paku kawat menempel di pohon atau hidup bebas di tanah. Contohnya Selaginella. Yang ketiga, paku ekor kuda. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat adalah tumbuhan paku sejati atau Petrosida yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batang yang berupa batang dalam atau rizom dan batang di atas permukaan tanah. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan habitat atau tempat hidup. Pertama, paku tanah. Menurut Haltom ada 2 bagian. Yang pertama, paku panjat. Tumbuhan ini mempunyai rimpang yang ramping dan panjang, berakar dan dalam tanah, memanjat pohon tetapi tidak epifit, contohnya Metenius. Yang kedua, paku batu-batuan dan tebing sungai. Tumbuhan paku jenis ini tumbuh pada batu-batuan atau tebing sungai, menyukai kelembapan, rimpangnya menjalar pada permukaan batuan dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu, contohnya Linsaya lucida. Yang kedua, paku epifit.
Jenis tumbuhan ini hidup pada tumbuhan lain, terutama yang berbentuk pohon. Menurut Hortum ada dua pembagian. Yang pertama, epifit pada tempat-tempat terlindung. Tumbuhan ini tumbuh pada bagian bawah pohon di hutan, terutama dekat aliran air dan tempat-tempat yang dibayangi pegunungan. Contohnya Asphelium tenereum Forst. Yang kedua, epifit pada tempat-tempat terbuka. Tumbuhan ini terdapat pada tempat yang terkena sinar matahari langsung atau agak teduh dan tahan terhadap angin. Contohnya Virosia myrdal. Yang ketiga, paku akuatik. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini mengapung bebas di permukaan air. Contohnya ialah anggota famili Salviniaceae dan Marsilieaceae. Selanjutnya, peranan tumbuhan paku. Tumbuhan paku banyak ragamnya. Banyak diantaranya yang mempunyai bentuk yang menarik sehingga bagus dijadikan tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, paku dapat pula dimanfaatkan sebagai sayur berupa pucuk-pucuk paku. Dari segi obat-obatan tradisional, paku pun tidak luput dari kehidupan manusia. Ada jenis-jenis daunnya dipakai untuk ramuan obat, ada pula yang rizomanya. Batang paku yang tumbuh baik dan sudah keras dipergunakan untuk berbagai keperluan, tidak jarang sebagai tiang rumah. Batang paku diukir untuk dijadikan patung-patung yang dapat ditempatkan di taman. Ini adalah beberapa contoh